Ciri-ciri Gen Z itu mudah terpengaruh. Gen Z itu kalau dilihat secara pandangan saya itu mempunyai energi jiwa yang sangat kuat. Tapi dia sangat mudah terbentur. Bahkan ketika dia sudah tidur pun, ketika bangun masih lelah. Jadi seolah-olah sudah menjas bahwasanya anaknya tuh nggak nurut, nggak mau mendengarin gitu. Padahal apa yang dikatakan oleh orang tua mungkin dia lebih dulu mendengar karena informasi lebih cepat kan. Benar. Kalau pencucian otak itu judulnya juga pencucian otak, berarti di luar keinginan mereka ya. Betul ya? Dipaksa gitu ya. Dipaksa kan. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, hadir lagi kita di Ngobrol di PR. Kemarin ngobrol soal olahraga, ngobrol soal otomotif, terakhir soal politik, sekarang kita sebut ke kesehatan, khususnya kesehatan jiwa nih. Kita tahu juga lebih banyak, mungkin saat ini lebih khusus membahas soal mental health gitu ya. Dan kita hadir sekarang Pak Agus Samsudin, dia adalah seorang praktisi yang berkecimpung di bidang tersebut. Lebih khusus lagi kita akan membahas soal mental health yang sering, istilah mental health itu biasanya mulai ramai itu ketika saat ini ya teman-teman kita, adik-adik kita Gen Z gitu ya Pak Agus ya, membahas mental health dan lain-lain, atau mental illness, kadang mereka suka OVT dan lain-lain gitu ya. Dan kita bahas ke sana hubungannya dengan hipnosis, karena beliau juga praktisi hipnosis tuh. Bagaimana hipnosis itu bisa membantu dalam soal mental health. Nah, tapi sebelum ke sana kita juga pengen tahu sih sebenarnya perjalanan beliau ini menjadi seorang praktisi itu apakah memang sudah lama atau belajar sendiri, atau tiba-tiba sebenarnya sudah ada bakat, atau memang terpicu oleh sebuah kejadian akhirnya beliau, Pak Agus pengen belajar soal hipnosis ini. Gimana Pak Agus? Oke, sebelumnya saya terima kasih dulu sudah diundang ke forum ini. Sebetulnya saya bukan sebagai praktisi hipnosis. Sebetulnya bukan sebagai praktisi. Karena hipnosis itu adalah bagian kecil dari perjalanan panjang saya untuk memahami pikiran, energi, dan kesadaran. Oh, ini bagian kecil aja berarti ya? Betul. Karena sejak tahun 2010 itu saya lebih bergerak di ranah yang lebih luas, yaitu memadukan antara hipnoterapi, NLP, EFT, energi, dan pendekatan secara metafisik. Dari sanalah itu banyak membantu orang untuk mengenali lahir dan batinnya. Nah, disitulah ada metode hipnometafisik. Tapi sekarang berevolusi ya. Itu berevolusi menjadi Solvana hipnometafisik. Solvana hipnometafisik. Nah, sebelum melangkah ke sana berarti kita harus mundur lagi nih. Ada NLP dan lain. Mungkin ceritanya gimana tuh, Pak Agus akhirnya bisa fokus di bidang ini gitu ya, di bidang praktisi macam-macam tadi ya. Betul. Memang dasarnya dulu saya sangat senang terhadap secara personal. Jadi lebih ke masalah kalau di bidang secara pendidikan ataupun secara ini lebih masalah ke psikolognya. Memang dari kecil senang saya mempelajari seperti itu. Pas saya lihat ada beberapa literatur yang mempelajari di dunia itu, akhirnya ada hipnosis. Saya bergerak ke hipnosis, baru ke hipnoterapi, baru ke NLP, itu semuanya disiplin ilmu mengenai interpersonal sih. Nah, jadi saya lebih tertarik ke arah sana. Makanya dari tahun 2010 tuh saya memfokuskan ke arah sana. Jadi lebih membangun ke potensi diri. Nah, itu belajar itu punya kemampuan itu otodidak atau sebenarnya ada pelatihan-pelatihan khusus sih Pak? Pertamanya sih otodidak sih. Jadi memang saya cukup lihat dari waktu itu TV ya, TV swasta itu mengenai hipnosis itu ya. Yang terkenalnya kan hipnosis zaman dulu ya. Nah, saya cuma lihat cari titik-titik apa yang jadi
krusial di situ, yang paling inti. Saya belajar sendiri, tapi akhirnya setelah bisa, setelah bisa saya ikut pelatihan-pelatihan Oh. untuk dapat sertifikasi, karena saya ingin mengembangkan, mengenalkan hipnoterapi ke lebih banyak, sehingga saya ambillah cara untuk mendapatkan sertifikat itu. Oh. Gitu. Nah sekarang suka ada yang bedanya, orang tuh bingung, bukan bingung, ada yang hipnotis, tapi ada juga yang dipakai untuk kejahatan gendam gitu ya. Nah, bedanya apa Pak? Secara umum lah gitu ya. Oke. Orang pengen tahu sebenarnya. Secara umum aja ya. Kalau misalkan hipnosis itu sebetulnya ilmu barat. Kalau gendam ilmu timur. Oh gitu. Iya. Kalau hipnosis itu medianya adalah komunikasi. Nah, kalau gendam itu lebih bukan komunikasi. Ada mistisnya gitu. Ada mistisnya, betul. Berarti sebenarnya kalau ilmu hipnosis bisa dipelajari oleh semua orang ya sebenarnya. Karena tadi bisa. ilmunya kan kalau barat mah berdasarkan logika dan lain-lain gitu Betul. ya, teori-teorinya gitu. Sangat bisa dan itu mudah. Jadi cuman apa istilahnya kata-katanya dipelajari, itu dipraktekkan, itu langsung udah bisa. Ada titik-titik tertentu. Iya. Gitu. Tapi sebetulnya hipnosis itu adalah bagian kecil dari keilmuan saya. Jadi kalau disebut Bapak secara umum disebutnya praktisi apa, Pak? Transformasi kesadaran sebetulnya. Transformasi kesadaran. Nah, jadi penasaran apa itu transformasi kesadaran gitu. Transformasi kesadaran itu adalah gabungan. Gabungan dari hipnosis, hipnoterapi, dan NLP. Jadi cerita singkatnya gini, hipnosis tuh kalau di dalam dunia kedokteran itu seperti halnya jarum suntiknya lah. Oke. Nah, ketika ada analisa itu ada hipnoterapinya. Berarti hipnoterapi lebih mengarah ke terapis ya. Nah, kalau hipnosis mungkin lebih ke stage ya. Nah, jadi penggabungan antara hipnosis, hipnoterapi, NLP itu Neuro Linguistic Programming, itu di atasnya hipnoterapi. Jadi tanpa ada proses relaksasi, deep trance, itu bisa langsung kita memprogram ulang, itu bisa. Nah, terus ada gabungan lagi dengan energi. Nah, dari penggabungan itu menjadikan saya mengeluarkan metode transformasi kesadaran. Intinya hampir sama, cuman agak lebih detail gitu, transformasi kesadaran dan agak lebih luas. Simpelnya gimana kalau ada seseorang yang harus transformasi kesadaran itu biasanya yang seperti apa gitu, Om? Oke, siap. Jadi gini, kalau transformasi kesadaran, anggaplah disimpelkan tuh ada 3 pola. Jadi pertama polanya tuh pertama misalkan ada seseorang yang dibantu oleh saya, itu dijernihkan dulu pikirannya. Setelah jadi 3 pola, 1 pola menjernihkan pikiran, yang kedua itu ada penataan ulang, penataan ulang emosi, ada penataan ulang energi. Nah, setelah poin ke-1 dan poin kedua itu baru kesadaran mereka harus bisa melihat. Jadi saya membantu melihat dirinya, bisa melihat dirinya untuk dilihat oleh tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ngerti nggak maksudnya? Tingkat kesadaran yang lebih tinggi itu apa biasanya? Kesadaran yang lebih tinggi yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal sebetulnya. Jadi lebih pada saat ke-1 ke-2 dia di titik hening, relax, dia sebetulnya akan melihat potensi dirinya yang sebenarnya. Nah, disitulah dia akan bisa melihat potensi yang sebenarnya. Gitu. Jadi nanti bisa fokus ya ketika memang khususnya ini berpengaruh terhadap ini nggak sebuah pekerjaan gitu, profesi seseorang bisa berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh sekali karena ketika energi jiwanya meningkat dengan transformasi kesadaran ini, otomatis ada hubungan dengan energi kejiwaan. Ketika transformasi kesadaran atau kesadarannya meningkat, maka energi jiwanya pun akan meningkat. Terus apa fungsinya ketika energi jiwa meningkat? Itu intuisinya akan lebih tajam. Terus pengambilan keputusan akan lebih tepat. Terus istilahnya beban dalam dirinya lebih mudah dilepas. Jadi sehingga dalam penerapan aplikasi kepekerjaan itu sangat bermanfaat sekali. Kan banyak tekanan ya pekerjaan itu sangat mudah dilepas. Nah, mungkin ada pernah contoh nggak yang pasien? Kita menyebutnya pasien atau Bapak biasanya? Klien. Klien yang ketika dia dalam stres tinggi terus akhirnya berkonsultasi sama Bapak, terus sekarang setelah tadi transformasi kesadarannya muncul, sekarang malah melesat segitu karirnya. Waktu itu mungkin ada contoh, nggak usah disebutin namanya, tapi mungkin sampel apa ya, klien Bapak gitu ya.
Waktu itu siapa? Nggak usah disebut namanya. Itu ada beberapa. Profesinya sih. apa gitu misalkan kalau Banyak sih. Asalnya nggak apa-apa kalau tempat ya. Iya. Asalnya di Tasik, dia asalnya suatu dosen. Akhirnya sampai mungkin sekarang alhamdulillah sudah S3. Terus ada juga mahasiswa. Nah, waktu itu yang dosen ini permasalahannya apa Pak waktu itu? Sebetulnya kan terkadang ya sangat umum ya permasalahannya. Masalahnya kadang-kadang suka malas kan. Awalnya dulu kan, awalnya yang malas. Nah itu ketika dibangun titik kesadaran, akhirnya dia sadar bahwasannya itu yang harus dikerjakan. Nah, bukan hanya sekedar diperintah, tapi betul-betul dasar atas diri sendiri. Itu akan lebih kuat motivasinya. Nah, seperti itu. Gitu sampai akhirnya alhamdulillah sekarang ngambil S3 dulu. Oh, udah lulus ya? Iya. Tetap dosen di sana? Iya. Oh. Bahkan sekarang keluar. Oh, di luar negeri? Ngajarnya? Atau? Iya. Oh gitu? Ada panggilan dari ke Vietnam. Oh. Terus ada juga yang mahasiswa asalnya terkucilkan. Dia sudah karena mungkin dari SMA-nya kurang gaul lah ya. Ketika kuliah dia terasingkan, merasa terasingkan. Itu dengan kesadarannya ditingkatkan dan sekarang lebih maju. Sekarang udah jadi dokter, praktek lagi. Oh gitu. Nah tadi kan kalau kita ngebahas kembali bahwa sekarang tuh yang menjadi isu terkini ya anak Gen Z gitu ya. Mungkin ada beberapa klien Bapak juga yang Gen Z, terus mereka kan suka beberapa, bukan suka ya, ada juga yang senangnya self-diagnose gitu ya. Ketika melihat konten-konten di medsos, oh saya ternyata introvert, saya extrovert gitu ya. Padahal itu butuh pendapat dari ahlinya gitu ya. Betul. Nah, soal mental health dengan teman-teman Gen Z ini, sejauh mana sih Pak? Nah sebetulnya Gen Z itu kalau dilihat secara pandangan saya itu mempunyai energi jiwa yang sangat kuat. Tapi dia sangat mudah terbentur. Kenapa mudah terbentur? Karena kecepatan informasi dan perbandingan sosial digital itu sangat mempengaruhi mental mereka. Bentar dulu, energi, saya pengen penasaran, ada istilah yang Bapak selalu lontarkan, energi jiwa. Nah itu tuh gimana tuh Pak, energi jiwa tuh? Sebetulnya energi jiwa tuh yang namanya energi otomatis kan nggak terlihat kan. Tetapi suatu ada dorongan, motivasi, kekuatan. Itulah adalah bagian dari energi gitu, Pak. Nah, si kekuatan, dorongan, motivasi, ambisi gitu kan, itu ada suatu energi yang dikeluarkan. Nah, itu adalah energi yang mempengaruhinya. Tapi kalau misalkan energi itu tidak kuat, otomatis dia akan lemah, motivasi akan lemah. Apalagi kalau tidak diarahkan gitu energi jiwanya harus kemana, karena tadi ya tidak ditransformasikan kemana gitu. Betul. Nah, tadi pertanyaan yang tadi bahwasannya ketika arus informasi begitu cepat mereka buka dan dia menyimpulkan diri sendiri, tidak ada bimbingan, itu akan sebetulnya kurang bagus. Sehingga mereka tuh selalu menyimpulkan atas pola pikir mereka. Ya, itu yang biasanya self-diagnosis itu orang merasa, oh saya ini introvert nih, kalau lihat ciri-cirinya saya extrovert. Ya, makanya ciri-ciri Gen Z itu mudah terpengaruh. Bahkan dengan komentar-komentar negatif, akhirnya menjadi jati dirinya tuh bukan dari internal, dari dalam. Tapi dari luar. Tapi dari luar yang mempengaruhi. Dari luar gitu ya? Betul. Nah itu keresahannya seperti itu justru. Kalau justru dengan pendekatan Solvana hipnometafisik ini, dia akan disadarkan bahwasannya jati dirinya harus timbul dari dirinya sendiri. Bayangin sekarang mereka tuh membandingkannya bukan apa yang dia lihat, tapi seluruh dunia yang mereka lihat kan. Iya, banyak karena banjir informasi itu. Betul. Jadi yang jadi acuan tuh kalau zaman dulu kan cuma tetangga, teman sekolah gitu ya. Terus di TV mungkin atau di buku gitu ya. Sekarang perbandingannya, ekspektasinya lebih besar, sehingga mentalnya akan lebih banyak mental yang lebih rendah. Jadi karena tidak sesuai dengan potensi dirinya. Gitu. Nah tadi energi jiwanya tuh sangat kuat. Cirinya gimana sebuah energi jiwa seseorang sangat kuat atau biasa aja gitu? Tadi kalau kan mungkin ada kategori ya, betul. Nah, ketika energi kuat itu biasanya pikiran menjadi jernih.
itu selalu berimbang. Ketika energinya kuat, itu pikiran menjadi jernih. Terus emosinya lebih stabil. Nah, selain itu hatinya lebih tenang. Dan arah hidupnya lebih jelas. Arah hidupnya jelas. Nah, tadi kan Gen Z ini rata-rata energi jiwanya sangat kuat gitu ya. Nah, terlihatnya seperti apa kalau secara umum gitu anak-anak Gen Z itu? Yang paling simpel tuh kenapa disebut energinya kuat ya? Nah, karena proses pemikirannya cepat, Pak. Dibanding dengan yang sebelumnya, Gen Z itu proses berpikirnya cepat. Cuman memang tetap ada kendalanya terbentur dengan itu kecepatan informasi yang dia belum sempat berpikir sudah ada masuk lagi ya? Gitu. Nah, Pak, tadi Bapak bilang Gen Z itu energi jiwanya sangat kuat, tapi di satu sisi informasi yang dia terima juga sangat deras gitu. Akhirnya mereka muncul keresahan-keresahan tadi karena terlalu cepat informasi yang diterima dan terlalu banyak juga. Nah, apakah dengan cara transformasi kesadaran atau mungkin kita nyebutnya transformasi kesadaran prosesnya terlalu simpel ya. Betul. Dengan transformasi kesadaran itu mereka bisa menyimbangkan hidupnya nggak sih teman-teman Gen Z? Dan caranya seperti apa sih kalau kira-kira Gen Z itu mesti bertransformasi kesadaran? Oke. Ketika saya bilang tadi bahwasannya Gen Z itu mempunyai energi jiwa yang kuat. Cuman sering terbentur tadi ya, sering terbentur dengan derasnya informasi yang masuk gitu ya. Nah, akibatnya akhirnya ada kelelahan. Berarti intinya bagaimana supaya tidak pikirannya ada kelelahan kan gitu ya. Mengantisipasi kelelahannya itu. Itu kan. Kelelahannya tidak hanya fisik tapi lebih ke pikiran dan mental sebenarnya. Betul. Sebetulnya lelahnya lebih lelah dibanding dengan fisik. Terkadang dianya juga bingung. Kenapa saya lelah gitu padahal nggak melakukan apa-apa. Nah, itu karena benturan pikiran. Ya. Jadi ngelihat gini juga lelah juga ya, ngelihat konten-konten lama-lamanya. Lah iya kan karena itu banyak istilahnya notif-notif ataupun komentar-komentar negatif itu secara tidak sadar itu akan masuk ke alam bawah sadarnya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya ada bentur seperti itu, ada lemah. Nah, cara saya untuk menanganinya sangat berpengaruh sekali bahwasanya dengan suasana hipnometafisik transformasi kesadaran akan lebih menenangkan. Nah, caranya seperti apa? Beri luang waktu mereka. Sebetulnya Gen Z itu bukan butuh nasihat sebetulnya. Dengerin Bapak Ibu yang anak yang masih Gen Z. Gen Z itu tidak butuh nasihat, tapi butuh apa Pak? Jadi bukan tidak butuh sekedar nasihat. Lebih dari itu ya. Ya. Bukan hanya sekedar nasihat, tapi butuh ruang aman sebetulnya. Ruang aman? Ruang aman untuk menjernihkan pikiran. Nah, gimana menciptakan ruang aman tuh? Khusus ini masukan juga bagi orang-orang tua yang punya anak Gen Z ya. Disebut rebel atau gimana, padahal sebenarnya mungkin kita yang nggak tahu ya orang tua ya, bagaimana menangani anak-anak Gen Z. Ruang amannya seperti apa? Misalnya kalau di lingkungan rumah gitu ya, minimal lingkungan rumah atau mungkin lingkungan kerja. Ya. Karena lagi, kenapa saya sebut bahwasanya tidak sekedar nasihat. Sebetulnya Gen Z kan pintar-pintar. Terus dia berpikirnya cepat. Sebetulnya solusi dia bisa cari. Sekarang semua di tangan ya, Pak. Iya, sebetulnya. Dan mereka sangat sadar kelemahan itu. Dia cari. Cuman menata ulangnya yang dia kerepotan sebetulnya. Karena Gen Z balik lagi ya. Sebetulnya Gen Z itu punya ambisi yang sangat kuat dan mencari jati diri, tapi sebelum jati dirinya ketemu, ini informasi sudah datang, sudah masuk. Akhirnya kan kebingungan, kewalahan. Memilahnya mana dulu mungkin itu ya. Betul. Nah, dari situ ada kelelahan. Tapi informasi itu dia terima sih sebetulnya. Cuman cara mengolahnya dia tidak tahu. Makanya di sini butuh ruang aman. Untuk apa? Untuk menjernihkan pikiran. Nah, setelah menjernihkan pikiran, sebetulnya juga untuk menenangkan batinnya. Dan yang paling penting adalah dia bisa kembali menemukan jati dirinya sendiri. Otomatis kalau mau seperti itu harus ada bimbingan loh. Karena wawasan itu mungkin kalau dengan orang tua ya. Itu nggak akan masuk biasanya. Terbatas juga. Orang tua kan kadang nggak ngerti juga guru mah. Benar gitu. Jadi Gen Z itu seperti apa? Malah terkadang gini, kalau Gen Z sering diomelin, dia akan merasa tertekan gitu. Itu bukan solusi buat dia katanya gitu. Seolah-olah seperti itu. Jadi justru butuh ruang aman, ruang hening.
Nah, tapi nggak berjalan nggak langsung otomatis sih sebetulnya. Bertahap gitu ya. Bertahap, dan memang harus ada edukasi ataupun bimbingan lah, konseling seperti itu. Harusnya seperti itu. Nah, kalau konseling gitu, maksudnya sudah ada belum orang tua yang paham seperti itu ya, menangani anak-anak yang Gen Z, akhirnya oke lah, kayaknya butuh konseling ke Bagus misalnya gitu ya, dan akhirnya menemukan jati dirinya gitu. Ya, sebetulnya kalau saya lihat presentasinya sangat sedikit sih. Jadi mereka justru menjudge mereka itu ini nggak nurut orangnya. Tapi kan Keras beda, kepala gitu ya. pola pikirnya sangat beda. Iya kan. Gen Z dengan sebelumnya sangat jauh berbeda. Orang tuanya berarti kan kalau nggak generasi X, generasi milenial begitu yang beda, pola asuhnya beda, dulu tantangan hidupnya beda, Ya, jelas, informasi beda yang didapat. Jadi seolah-olah sudah menjudge bahwasanya anaknya tuh nggak nurut, nggak mau mendengarin gitu. Padahal apa yang dikatakan oleh orang tua mungkin dia lebih dulu mendengar karena informasi lebih cepat. Iya kan? benar. Ya, cuman dia tidak bisa memilah-milah gitu. Nah, cara memanage itu ya yang harus dibimbing gitu. Orang yang bisa dipercaya biasanya. Kalau sama orang tua biasanya agak kesulitan. Betul. Itu baru Gen Z, nanti udah mulai banyak adalah Gen Alpha itu Gen Alpha. Mulai juga berikutnya Gen Alpha. Beda lagi ya. Beda lagi ya. Perilakunya beda lagi, cara lingkungan dan situasi kan berubah. Ya gitulah perkembangannya. Nah kalau gitu Pak, apa yang penting bagi teman-teman Gen Z ya untuk mau sadar tadi bertransformasi ke kesadaran gitu ya, karena teman-teman Gen Z juga nggak tahu dia harus memulai dari mana gitu ya. Mungkin bisa bilang juga nih ke teman-teman Gen Z nih, kan ini salah satu penonton terbesar di YouTube kita tuh audiensnya anak-anak Gen Z juga. Bisa menjadi masukan juga. Kapan ketika kita anak-anak Gen Z itu sudah saatnya kayaknya harus berubah gitu ya. Harus dari orang lain atau harus dia sadar sampai titik mana nih dia harus mulai? Sebetulnya memang harusnya lebih cepat tuh harus datang dari diri sendiri. Dia harus sadar bahwasannya apa yang dia lakukan, apa yang dia bandingkan itu sebetulnya tidak sepadan gitu. Tidak sepadan, dan memang harus sadar. Nah, ketika mereka tanda-tandanya, ini ada tips buat Gen Z, ketika merasa kelelahan itu tidak tahu sebabnya lelahnya apa. Bahkan ketika dia sudah tidur pun, ketika bangun masih lelah. Bisa kayak gitu ya? Bisa seperti itu. Jadi itu lelahnya tuh bukan lelah secara fisik gitu, tapi secara mental dan pikiran. Betul. Nah itu harus cepatlah sadar gitu maksudnya. Nah sadarnya seperti apa? Mungkin bisa sekarang atau nanti ada tips-tips dari saya untuk Gen Z ini. Gak apa-apa sekarang aja. Gak apa-apa sekarang. Ada tips singkat aja. Ada tips singkat. Jadi tips singkatnya luangkan waktu. Cukup 1 ataupun 3 menit lah. 1 atau 3 menit? Nah, 1-3 menit. Itu pun bukan dari 24 jam. Dari 2-3 jam aja. Jadi 3 jam. Itu per 3 jam berarti maksudnya? Anggapnya 3 jam. Per 3 jam luangkan waktu 1-3 menit. Untuk seperti apa? Memberikan ruang kosong. Memberikan ruang kosong tuh. Nah, seperti yang tadi kan membutuhkan ruang aman kan. Nah, ini seolah-olah di dalam pikiran ruang kosong. Jadi jangan dulu pakai jangan dulu ada informasi, betul, lepas. Dia ada di posisi di ruang kosong ini, diruangkan kosong lah di pikirannya. Oh iya. Nah, saya pernah baca juga salah satunya kita bengong aja beberapa menit itu berpengaruh nggak? Tapi bukan melamun. Jadi sisihkan ruang kosong di pikiranmu, itu berikan ruang waktu untuk 1-3 menit. Untuk apa? Untuk merefresh sebetulnya, ya, untuk merefresh. Jadi caranya cukup tarik napas dengan ritme 3-6-3 aja. 3-6-3 gimana? Nah, maksudnya tarik 3, 1, 2, 3, tahan 6 kali, buang sehabisnya. Tahan 6 detik atau? Tarik 6 hitungan aja, 6 hitungan lah, karena detik itu variatif ya, beda-beda. Iya. Kita tarik. Tarik nafasnya berarti 3 kali gitu? 1, 2, 3, misalkan gini, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, buang 1, 2, 3. Itu lakukan sekitar 15 detik ataupun 1 menit, itu udah lumayan ngepres sebetulnya.
kayak kecil ya. Iya. Apa sih gitunya? Tapi itu sangat merefresh. Seperti halnya di dalam dunia komputer itu ada refreshing ya. Refresh. Refresh. Nah itu kan cuma klik refresh kan udah jadi mempercepat. Nah itu kita kudu mikir apa nggak, atau membayangkan apa nggak, atau menikmati aja tarik nafasnya gitu. Nah, itu langkah sederhana sih sebetulnya, hanya napas saja. Nanti akan insya Allah saya berikan beberapa tip untuk ini hanya awalan aja ya. Hanya awalan untuk tarik napas buang. Dengan lakukan seperti itu pun itu insya Allah pikiran akan lebih fresh. Coba aja lakukan tarik napas buang udah gitu. Nanti kesananya baru ada afirmasi. Cukup singkat aja. Gitu. Nanti di sini akan saya kasihkan. Oh, contohnya afirmasi itu gimana, Pak? Afirmasi misalkan saya sadar, saya kembali kepada diri saya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kayak tadi kan ketika tarik napas, buang. Seperti itu aja sudah pengaruh. Tambah afirmasi. Setelah tarik buang sambil bicara dalam hatinya, saya sadar, saya kembali kepada diri saya sendiri. Saya sadar, saya kembali kepada diri saya sendiri. Tapi ini kan tidak hanya untuk teman-teman Gen Z ya, semua kalangan sebetulnya semua kalangan. Karena kan campur permasalahannya sebetulnya. Kita juga masih punya masalah masing-masing gitu. Iya sama pasti kan, karena tetap informasi itu masuk sangat deras kan, betul. Itu bisa di refresh sebetulnya. Bahkan ada istilah puasa HP ada. Oh iya, terapi HP. Benar-benar nggak pakai. Nah sebenarnya kalau bisa nggak, kan ada beberapa kasus anak-anak sudah mulai kecanduan HP ketika dilepas HP-nya itu sampai tantrum gitu ya. Kalau pakai transformasi kesadaran atau hipnoterapi itu sangat bisa nggak sih, Pak? Nah itu sebetulnya bertahap sih, jangan langsung gitu. Jadi prosesnya dirilekskan dulu. Tapi kalau misalkan anak kecil lebih mudah pakai main aja. Dialihkan perhatiannya seperti itu. Kalau anak kecil. Tapi kalau yang kita sudah bisa berpikir lebih jernih, itu sebetulnya luangkan waktu 1-3 menit, tarik napas buang, baru ada afirmasi. Saya sadar, saya kembali kepada diri saya sendiri. Jadi mulai transformasi kesadaran itu. Nah, kan sudah menjalaninya cukup lama ya, Pak? 2010. Nah, misalkan yang si praktisi ini tidak punya tidak kompeten atau tidak tersertifikasi, itu berbahaya nggak sih, Pak, bagi si klien? Sebetulnya sih nggak berbahaya sih. Dengan teknik hipnosis tanpa sertifikasi gitu. Cuman nggak kena arah. Nggak akan berpengaruh gitu. Oh, jadi kayak kalau sertifikasi mah mungkin kan karena tadi Bapak bilang ikut pelatihan seperti ada kurikulumnya gitu ya. Betul. Sebetulnya kan di sini gimana menganalisanya. Dan sebetulnya gini, ketika bersertifikasi juga, itu bisa beda-beda cara penanganannya, cara approach-nya, cara pendekatannya, cara menggali masalahnya. Itu hanya sebagai guidance saja mungkin ya. Betul. Tapi, tiap orang untuk melakukan itu punya cara masing-masing. Cara masing-masing gitu. Ada juga yang nggak cocok gitu dengan si A, padahal istilahnya sama ilmunya kan. Cuman cara pendekatannya, cara menggali masalahnya gitu. Setelah cari menggali masalahnya, baru secara istilahnya pemrograman, istilahnya di input pakai afirmasi gitu. Nah, itu kan bukan cuci otak ya sebenarnya mah. Bukan sebetulnya. Cuci otak mah berubah si personalnya. banyak yang seolah-olah hipnosis itu adalah cuci otak. Iya kan gitu kan. Bukan. Ada kekhawatiran ketika transformasi kesadaran ini, mungkin ada yang ngomong gini nggak? Ketika di transformasi kesadaran malah seperti cuci otak dan jadi pribadi orang yang lain. Seperti ada kekhawatiran gitu nggak sih, Pak, ke beberapa orang gitu ya? Kalau padahal beda jauh ya sebenarnya. Aplikasinya beda jauh. Tapi memang kebanyakan orang ada punya pandangan seperti itu. Kalau pencucian otak, itu judulnya juga pencucian otak, berarti di luar keinginan mereka ya. Betul ya? Dipaksa gitu ya? Dipaksa kan. Dianya pengennya kemana, ini ada masukan program yang lain. Ini adalah pencucian otak. Dikosongkan dulu, bikin pribadi yang baru gitu ya. Dikosongkan dan kepribadian, dan dia sebetulnya tidak ingin. Nah, ada unsur pemaksaan gitu. Pemaksaan, berarti itu pencucian. Kalau ini kan atas dasar dirinya ingin berubah. Ingin lebih baik, ingin lebih tenang, lebih rileks, menghadapi masalah supaya lebih teratur, dia bisa menyelesaikannya.
otomatis sangat jauh kan. Sangat jauh. Jadi jangan khawatir ketika harus merasa saya harus konseling terus Takut dipengaruhi. nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi memang kesadaran itu lebih kepada kesadaran pribadi untuk berubah menjadi yang lebih baik ya Pak ya. Itu seperti itu. Nah, cara sederhana mulai kita mengenal dan mengolah pikiran bawah sadar kan awalnya dari sana ya Pak. Kesadaran itu kan dari pikiran bawah sadar kita. Ini saya sudah harus berubah nih. Dari mana itu awalnya Pak? Pertama sih mungkin tetap bahwasannya dari informasi tersebut. Jadi informasi yang berderasi itu ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tergantung dia memilahnya. Yeah. Ketika informasi tersebut positif, dia akhirnya sadar. Saya pengen seperti itu. Saya pengen berubah gitu ya. Nah, karena gini, alam bawah sadar itu berjalannya atau bekerjanya, sistem bekerjanya itu pertamanya itu adalah sifatnya repetition. Adanya pengulangan. Terus pengulangan informasi yang terus-menerus, yang sama, akhirnya dia akan masuk ke alam bawah sadar. Nah, cara untuk mengeluarkan si alam bawah sadar ini, yang negatif ini keluar, ini sebetulnya sangat membutuhkan proses yang lama kalau menurut tanpa ada hipnosis. Nah, seperti hanya gini, maaf ya. Kita tanpa proses berpikir, ini kita tahu bahwasanya warna biru. Tanpa berpikir, warna biru ini masuk ke alam bawah sadar, ini berulang-ulang. Masuk dulu ke pikiran sadar, baru masuk ke pikiran alam bawah sadar. Ketika masuk ke pikiran alam bawah sadar, tanpa proses berpikir, ini sudah tahu warnanya biru. Ya. Nah, sekarang caranya bagaimana supaya warna biru ini hilang di alam bawah sadar? Kan itu butuh proses ya. Bisa ya gitu. Bisa juga. Karena ada stage hipnosis bisa menghilangkan kan? Kayak gitu lah. Kayak gitu ya. Kayak yang kalau ketergantungan merokok gitu bisa dihilangkan. Betul. Gitu. Bahkan kalau di stage kan hipnosis banyak ke stage bukan ke terapi. Beda hipnosis ke stage, kalau hipnoterapi ke terapi ya. Biasanya kalau di stage itu bisa memperlihatkan bahwasanya angka nilai 1, 2, 3 sampai 10, angka 3-nya hilang, kayak gitu kan. Bisa gitu? Bisa. Angkanya 3 hilang, berarti kan seolah-olah angka 3 itu kan udah masuk alam bawah sadar. Tanpa berpikir udah tahu lah 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ketika dihilangkan itu memang hilang. Nah, tapi kita bukan membahas masalah hipnosis, masalah ke hipnoterapinya ya. Ketika Genzi itu dia sadar akan kesadaran dirinya itu adalah kurang pantas buat dirinya, dia tahu tapi mungkin saja susah mengungkapkan gitu ya. Susah mengungkapkan dan susah untuk solusinya. Ya, karena sudah ada di alam bawah sadar. Jadi itu si alam bawah sadar kayak udah ngunci gitu ya, kan? Udah ngunci gitu. Ada kunci. Nah, cara untuk membukanya itu prosesnya kalau sendiri mungkin bisa aja proses sendiri. Tapi lama mungkin. Lama. Seperti hanya kayak gini kan. Kayak bermuhasabah. Ataupun dengan proses zikir, meditasi, ataupun dengan proses teknik kesadaran diri. Itu sama sebetulnya untuk membangun jiwanya dulu. Ketika membangun jiwanya, perlahan-lahan yang ada di dalam alam bawah sadar itu akan keluar. Nah, prosesnya seperti itu. Penasaran nih teman-teman Genzi, bagaimana mengungkap alam bawah sadarnya, atau tadi ya menyadarkan bahwa saya harus mulai berubah. Kebetulan ada, ini nih, ya Genzi bukan? Genzi. Nah ini kalau kita ada yang Genzi, mungkin ada yang mau nanya nih. Tadi kan kalau kata Pak Agus tuh, teman-teman Genzi sebenarnya energi jiwanya sangat kuat, tapi juga dia punya terlalu deras informasi yang masuk, jadi kadang banyak pikiran-pikiran yang memang ini teh kenapa sih gitu. Nah kita tuh mungkin ada yang mau nanya lagi, coba. Ini pengalaman pribadi kayaknya kan. Nggak apa-apa, sok nanyain aja. Kalau dari pengalaman pribadi, saya lebih banyak pikiran gitu. Padahal misal nih mau menanyakan atau apa namanya pertanyaan-pertanyaan, misal kayak ngeliput. Nah, saya tuh kadang overthinking gitu. Padahal itu kan belum terjadi gitu. Itu. Kayak takut bakal gimana. Tapi padahal kenyataan akhirnya kan nggak gitu. Betul. Udah terlalu banyak antisipasi dulu ya gitu. Mau nanya ini takutnya orang nggak mau, takutnya orang marah gini-gini, padahal belum dilakuin gitu ya. Betul. Nah, seperti itu. Itu contoh di kerjaannya. Kalau contoh di pribadi apa? Kalau pribadi sih saya memang lebih banyak pikiran. Mungkin dari sosmed. Kenapa ya orang ini bisa
bahaya, sementara gini. Bener, gitu bener. Oh iya, karena terlalu banyak informasi gitu ya. Betul. Doxing. Nah, gimana tuh bagus? Tadi saya udah bilang, jadi bahwasannya permasalahannya kalau zaman dulu kita membandingkannya cuma dengan teman SD, Iya. dengan tetangga, Cerita-cerita orang betul ya. Sekarang bayangin ngebandingkan dirinya itu dengan luar negeri. Iya. Anak umur segini udah Kok punya bisa ini, maju, udah punya saya ini, gitu tidak. ya. Itu selalu membandingkan dengan mereka yang sangat jauh. Akhirnya mental itu akan terpengaruh. Turun. Nah, caranya bagaimana? Tadi kan caranya seperti apa? Ja, dengerin Ja. Caranya gue Ja. Jadi caranya luangkan waktu sekitar 1-3 menit. Itu bahwasannya sadar bahwasannya perbandingan itu jangan sampai sebetulnya itu adalah di dunia maya. Ya, seolah-olah bandingkan terhadap yang keluar dari diri sendiri. Yang betul potensi yang ada di diri sendiri, jangan sampai memaksakan. Kalau memaksakan itu ada sedikit jomplang dengan ekspektasi dengan potensi gitu, sangat jauh, sehingga akan mudah terbentur mentalnya, akan lebih pesimis. Nah, akhirnya apa, kecemasannya tinggi tanpa alasan yang jelas, cemas tapi apa sih, nggak jelas kan, seperti itu. Terus memang overthinking yang terus berulang. Ya, nah caranya tadi hening, tenang, rileks, tarik napas, buang. Dalam proses tarik napas dan buang tersebut, bayangkan bahwasannya semua itu tidak ada dulu. Yang dirasakan adalah diri sendiri. Dan bicara ke dalam diri sendiri, saya sadar, saya pulang terhadap diri sendiri. Saya sadar, saya pulang terhadap diri sendiri. Nah, maksudnya pulang ke dalam diri sendiri itu seperti apa? Yaitu pulang ke kesadaran, pulang ke jiwa, pulang ke ruang kosong. Nah, pulang ke terhadap pusat diri sendiri. Jadi jangan sampai membandingkan, itu akan repot, jadi lelah pikirannya. Betul nggak? Nah, gitu, seperti itu. Nah, dirilekskan. Tapi sebetulnya harus rileks. Nah, sekarang ada tips ketiga. Tips pertama kan tarik nafas, buang aja. Ya. Tips kedua berarti ada afirmasi ya. Afirmasi, aku sadar, aku pulang terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga itu lakukan relax dulu. Kan susah relax biasanya ya. Kalau mau tidur susah kan biasanya. Nah, caranya tarik nafas tadi, buang, alurnya seperti biasa, cuman 4 titik aja yang lebih mudah. 4 titik. 4 titik rasakan. 4 titik rasakan apa aja tuh? Apa aja? Nah, di kening, rasakan di kening. Itu gimana, dirasainya gimana, Pak? Nggak boleh dipegang, memang fokus kita rasain aja. Oh, di kening. Kalau misalkan mengkerut, dilelekan. Nah, jadi kening, ya. Terus di dada. Nah, di dada rasakannya itu kembang kempisnya. Jadi 1, 2, perut, pergerakannya. Nanti keempat berarti telapak tangan rasakan. Jadi pertama di sini, di dada, di perut, di telapak tangan. Itu dirasain. Terus berulang-ulang seperti itu, badan akan rileks. Jadi pikirannya nggak kemana-mana. Nah, setelah itu baru udah rileks, afirmasi tadi. Saya sadar, saya kembali kepada diri saya sendiri. Saya sadar. Nah, gitu. Lakukan seperti itu insya Allah. Terus bismika lumayo, bismika amut. Nah, gitu. Tapi sebetulnya saya bikin ini audio sih sebetulnya. Oh, ada. Memang di program saya itu ada audio relaksasi. Nah, caranya untuk menyeimbangkan pikiran, rasa, dan jiwa. Oh, itu kan kalau frekuensi apa, Pak, yang khususnya apa ya? Yang bisa didengar terus bikin orang relax gitu ya? Yang gitu. Nah, ini sebenarnya pembicaraan akan masih panjang. Hanya sayang waktu terbatas ya. Siap. Tapi jangan ini, kayaknya ada episode berikutnya nanti. Siap. Nah, sebenarnya sebagai penutup, mungkin ada yang ingin disampaikan ke audiens kita, ke Sobat PR, bagaimana menghadapi tekanan hidup yang kayaknya makin kesini makin berat gitu ya. Betul. Entah kita sebagai
generasi yang sudah lama maupun generasi yang lebih muda juga punya tekanan masing-masing, tantangan hidupnya masing-masing berbeda. Betul. Nah, menghadapinya seperti apa? Jadi pesan dari saya, sebetulnya dunia digital jangan ditinggalkan, karena itu adalah kemajuan masa depan. Cuman tetap kita harus memperhatikan diri kita jangan sampai tenggelam ke arusnya, tapi tetap kita harus yakin terhadap diri sendiri sehingga kita bisa menentukan arah hidup sendiri. Paling seperti itu. Nah, lalu terakhir, mungkin ada harapan bagaimana kita nyebut tadi transformasi kesadaran ya? Iya. Lebih kalau teknisnya tadi Solvana Hipnometafisik. Biar orang-orang makin tahu gitu Pak. Pentingnya sebuah transformasi kesadaran. Jadi harapan saya bahwasannya dengan metode Solvana Hipnometafisik ini, transformasi kesadaran, bisa sebagai jembatan untuk solusi. Solusi buat masyarakat banyak ya, untuk merasa banyak, karena memang banyak yang kewalahan dengan mengatur anak-anaknya, ataupun terhadap dirinya sendiri juga susah untuk mengatur. Harapannya mungkin bisa menyebar luas bahwasanya kesadaran transformasi ini bisa teredukasi. Jadi makin orang makin paham menyadari diri sendiri kapan harus mulai transformasi. Betul, jangan sampai menyalahkan satu pihak padahal nggak ngerti permasalahannya seperti apa gitu. Atur dulu Pak Agus atas waktunya. Nanti kita bincang-bincang lagi di Ngobrol IPR untuk episode berikutnya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi Pak Agus untuk datang ke sini. Karena masalah itu nggak pernah habis ya Pak ya. Betul, terus berganti. Betul. Atur dulu Pak Agus. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.